Mau hidupin capung Indosiar pakai teknologi InGen? Masih sempet gak sih kalian nonton sinetron jadul kayak gini? Dari cuplikan tadi, kalian juga notice sesuatu yang aneh tapi juga menarik gak nih? Ya, manusia naik capung, kok bisa? Mustahil sih mustahil. Tapi kamu juga harus tahu kalau sebenarnya capung raksasa itu benar ada dan pernah hidup sebelumnya. Di era Paleozoikum sekitar 542 hingga 250 juta tahun yang lalu, hiduplah serangga bersayap yang merupakan nenek moyang dari capung bernama Meganeura. Mendapat pengaruh tinggi kadar oksigen bumi, Meganeura dapat tumbuh hingga mencapai ukuran maksimumnya. Nah, menggunakan teknologi paleo DNA yang digunakan InGen untuk mengkloning dinosaurus, Noi pengen bangkitin kembali capung raksasa ini plus kasih dia modifikasi biar bisa dinaiki manusia. Kira-kira bakal gimana ya jadinya? Yuk simak lanjutannya. Kelahiran tahun berapa nih kalian? Masih sempet nggak tuh kenal sama sinetron FTV jadul yang suka tayang di channel TV Ikan Terbang? Kalau masih, berarti kalian satu kaum banget nih sama Noi. Sebelum sinetron Azab Merajalela hampir 24 jam, dulu sinetron bergenre legenda fantasi masih terkenal banget. Karena jadi siaran favorit mama, Noi juga jadi ikutan nonton deh. Mulai dari Andande Lumut, Cinderella, sampai Jaka Tarub dan 7 Bidadari pun udah checklist. Dari situ, Noi nemuin banyak hal menarik nih buat dibahas. Salah satunya ada di adegan ini. Gimana menurut kalian? Ada capung raksasa sampai bisa dinaiki manusia? Kalau secara ilmiah, jelas hal kayak gini mustahil terjadi lah ya. Tapi, namanya juga imajinasi. Noi jadi ngebayangin deh, apa jadinya ya kalau capung raksasa itu beneran ada, tapi ternyata dia memang beneran ada dong. Di era Paleozoikum sekitar 542 hingga 250 juta tahun yang lalu, jauh sebelum masa dinosaurus ada, bumi masih dalam keadaan yang gak stabil, gempa sering terjadi, dan iklim bumi pun juga masih fluktuatif, kayak suasana hati kamu. Emotional damage. Pokoknya dengan suasana seperti itu, banyak sekali hewan dan tumbuhan yang berevolusi untuk bertahan dari kerasnya kehidupan. Saking banyaknya evolusi yang terjadi, peristiwa ini sampai dikenal dengan nama ledakan Kambrium. Kaum serangga adalah salah satu dari sekian banyak spesies yang berhasil berevolusi pada masa ini. Nah, kaget gak tuh? Ternyata kaum sebangsa kecoa dan kawan-kawannya udah hidup bahkan mendominasi bumi duluan daripada kita manusia. Tapi perlu diketahui ya teman, kalau serangga-serangga ini bukanlah serangga biasa. Tingginya kadar oksigen bumi selama periode karbon dipercaya telah menciptakan kondisi ekosistem yang sangat menguntungkan, khususnya bagi serangga bersayap seperti Meganeura. Meganeura adalah serangga bersayap yang secara penampilan mirip sekali dengan capung, atau gimana kalau kita sebut saja dia sebagai nenek moyangnya capung. Beberapa peneliti percaya kalau penyebaran oksigen ke seluruh tubuh serangga melalui siklus pernafasan trakeanya bisa jadi salah satu faktor penentu batas ukuran tubuh mereka. Dan karena adanya oksigen yang melimpah ruah, alhasil Meganeura bisa tumbuh sampai ke ukuran maksimalnya. Fosil Meganeura terbesar bahkan diketahui punya panjang rentang sayap 65 hingga 70 cm. Sebagai perbandingan, panjang rentang sayap rata-rata capung modern biasanya antara 3 sampai 10 cm. Bahkan capung modern terbesar, The Giant Donner, panjangnya cuma 13 cm. Kira-kira ya bakal gini deh kalau ketiganya dijejerkan sama manusia. Di akhir pembahasan tentang Giganotosaurus, Noi masih penasaran gimana caranya InGen bisa ciptain dinosaurus yang udah punah. Dan gimana kalau kita pakai teknologi yang sama buat ciptain capung Indosiar ini. Nah, dari info Google yang Noi dapat, InGen ternyata menggunakan proses bernama paleo DNA untuk melakukan cloning dinosaurus. Ngikutin tutorialnya, pertama kita butuh telur capung yang cocok buat jadi media tempat embrio Meganeura bakal tumbuh dan berkembang hingga menetas. Setelah itu, kita harus membuat satu set lengkap DNA Meganeura
Meganeura. Caranya adalah dengan membuat kode genetik yang bisa dilakukan dengan mengekstrak protein dalam fosil, atau dalam kasus dinosaurus bisa pakai DNA dalam darah nyamuk prasejarah yang terjebak di resin pohon. Noi pikir nyamuk nggak menghisap darah capung ya, dan malah sebaliknya, nyamuk itu makanannya capung. Jadi mending kita skip aja ya opsi kedua. Habis selesai ciptain kode genetik, saatnya para ilmuwan bikin replika DNA dan memasukkannya ke dalam media embrio tadi. Selesai deh, sekarang kita bisa ciptain Meganeura kembali. Tapi masalahnya nih, ukuran Meganeura masih terlalu kecil buat bisa dinaiki manusia. Kalau lihat sinetron FTV, kira-kira kita butuh capung dengan panjang minimal 4-5 meter, yang berarti dia 7 kali lipat lebih besar dari Meganeura. Bim salah bim, entah gimana caranya, kita anggap aja para ilmuwan berhasil menciptakan capung 5 meter ini ya. Lalu, bisa kamu bayangin nggak apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kira bakal semudah itu buat naikin si capung ya Ferguson, karena capung sebangsa Meganeura dan anak cicitnya tidaklah sama dengan capung ramah serial FTV. Dalam versi nyatanya, mereka masuk dalam kelompok serangga predator yang sudah terasa skill berburunya sejak dalam bentuk larva. Masih larva aja udah bisa jadi pemangsa segala, mulai dari berudu, ikan, larva nyamuk dan serangga, bahkan sesamanya. Apalagi ketika dewasa, kerakusan capung untuk berburu di udara bisa dibilang udah tiada tanding guys. Rata-rata capung dewasa punya slot makan hingga 1/5 dari berat tubuhnya, dimana dalam sehari mereka bisa menyantap 30 hingga ratusan nyamuk. Kemampuan ini tentu sangat membantu dalam mengontrol populasi nyamuk dunia, tapi masalahnya adalah mereka punya insting yang kuat untuk memangsa hewan dengan ukuran yang lebih kecil darinya. Dan kalau ini adalah capung raksasa, bayangin sendirilah ya nasib kehidupan bangsa manusia di bumi ini. Gak cuma visualnya yang bikin kejut jantung, suara kepakan sayapnya juga bakal bikin kejut gendang telinga. Suara capung terbang seperti ini bisa terjadi karena dia bisa mengepakkan sayap dengan kecepatan rata-rata 40 Hz atau 30 hingga 40 kepakan dalam sedetik. Dan kalau kemampuan ini diterapkan pada capung berukuran 5 meter, mungkin suara yang dihasilkan sudah mirip-mirip sama helikopter lah ya. Siap-siap aja pakai penutup telinga untuk mencegah kita terkena resiko barotrauma telinga, yaitu cedera pendengaran yang kerap terjadi akibat perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Dan dengan kemampuan reproduksinya yaitu menghasilkan sekitar 1000 telur dalam setahun, kayaknya kondisi hidup kita jelas gak bakal aman deh kalau capung raksasa beneran ada. Mau menyerang pun juga bakal susah, karena capung adalah hewan terampil yang punya anatomi tubuh super canggih buat berburu maupun menghindar dari predator lainnya. Mereka punya 2 mata besar berisi 30.000 lensa buat melihat 360 derajat dengan hanya 1 titik buta tepat di belakangnya. Mereka juga punya otot sayap yang bisa bergerak bebas untuk masing-masing sayap, memberikan mereka kelincahan untuk terbang ke segala arah dengan cepat. Beberapa spesies bahkan bisa terbang dengan kecepatan 18 mil per jam atau 8 meter per detik. Ya, meski bukan hewan bergigi dan dinyatakan tidak berbahaya bagi manusia, tapi capung punya mandibula yang tajam dan dapat digunakan untuk merobek serta memakan mangsanya. Bayangin aja deh kalau si capung nargetin manusia sebagai mangsanya. Bisa-bisa habis semua manusia jadi santapan capung raksasa yang kelaparan. Kalau menurut kalian gimana? Apa bakal worthy buat merealisasikan capung Indosiar ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Subscribe and leave a like kalau kalian suka videonya. See ya!